Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa sari'u ila amali maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
muslimin rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala taufik dan hidayahnya, segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, terutama lagi yang Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan dari Allah, terutama karena iman itulah kita bisa berjalan dan sampai di Masjid Al-Qasidi dalam rangka menunaikan panggilan Allah melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairun lakum. Karena itulah maka kita patuh dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu kita menjadi bagian dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan menjalankan semua perintah. Para jamaah kaum yang berbahagia yang tidak terasa puasa telah kira-kira 7 tahun. Maksud saya adalah puasa Ramadan. Besok insya Allah kita sudah mulai puasa. Karena bulan sudah di atas cukup 4 derajat. Dan boleh maka insya Allah nanti malam kita sudah mulai melakukan. Oleh karena itu maka marilah kita lakukan berbagai macam amal yang bisa menyebabkan kita untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat yang tahu puasa supaya kamu menjadi orang yang artinya bahwa takwa itu adalah tujuan kita melakukan berbagai macam amal yang ada di dalam bulan. Artinya kalau kita ingin menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita harus melakukan berbagai macam amal yang akan menjadikan kita orang bertakwa. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa puasa itu menjadikan kita orang bertakwa. Nah, tentu kita harus tahu siapa sesungguhnya orang bertakwa itu. Ciri apa yang harus dimiliki? Artinya identitas apa yang harus ada pada diri orang bertakwa. Seringkali saya sebutkan bahwa ada 10 ciri, ada 10 identitas yang mesti harus dimiliki orang bertakwa. Salah satunya adalah infak dan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 3, kemudian dari ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam dan kalau kita mengatur bisa lebih. Saya hanya mengambil bukan itu bukan, tapi untuk bagi orang bukan. Artinya bahwa puasa itu jika dinyatakan tujuannya adalah menjadi orang bertakwa, Allah telah memberikan petunjuk. Siapa sesungguhnya orang bertakwa itu? Untuk Rasulullah ayat 2-3. Antara lain Allah menyatakan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Dari unsur itu atau dalam unsur ayat itu Allah menyatakan wa mimma razaqnahum. Karena yang kita bicarakan adalah iman. Maka yang saya ambil dalam ayat ini adalah wa mimma razaqnahum, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang kuat untuk mengumpulkan harta. Dan ini yang paling rendah. Maaf, mengumpulkan itu kan bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk keluarga, untuk istri dan anak, untuk kedua orang tua. Dan sesungguhnya persoalan wajib atau tidak, dan sesungguhnya yang membedakan infak dengan zakat itu hanya pada kepada siapa infak itu diberikan. Kemudian berapa masa kewajiban untuk menunaikan melaksanakan zakat, berapa infaknya. Tetapi infak tidak akan infak. Berapa pun yang dimiliki, bahkan mohon maaf, utamanya pada diri sendiri. Kita ini kadang-kadang mohon maaf pelit pada diri sendiri. Menginfakkan untuk diri saja susah, apa aja ngapain? Jadi infak untuk diri sendiri, untuk makan, untuk pakaian, untuk rumah, sesungguhnya ada. Tapi dia bisa melakukan apa? Padahal ciri yang pertama orang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum. Dan itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan itu didahului dengan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Disegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga ya, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa dari hasil puasa itu disediakan ampunan dan surga. Tetapi mereka yang puasa, mereka yang menjadi orang bertakwa itu harus memiliki ciri. Dalam ayat ini disebutkan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan ini tingkat yang kedua, bahwa infak itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang dia infak, dalam keadaan sempit dia juga infak. Artinya orang yang dalam keadaan sempit tidak menunggu lama. Orang kaya tidak menunggu kaya, karena belum tentu orang kaya itu mudah infak. Belum tentu, karena orang kaya itu semakin pelit. Semakin pelit.
Tapi kalau ada orang yang semakin kaya semakin mudah, berarti dia betul-betul sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tingkat yang kedua ini adalah jika kita mampu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah telah menyediakan tabungan. Yang kedua, artinya bahwa derajat yang kedua orang bertakwa yang memiliki ciri dia infak itu adalah orang yang infak tidak menghina. Kapan saja infak, kapan saja dia, apalagi dia sekarang ambil menyiapkan tanaman kampung untuk kegiatan, maka itu kesempatan. Dan kesempatan ini jangan menunggu orang lain. Kesempatan ini jangan menunggu orang lain. Menunggu orang infak. Sudahlah nanti saya tutup saja. Tidak berapa tutup. Justru mestinya kalau infak itu mementingkan orang lain itu adalah dalam di luar agama. Di luar agama. Tapi mementingkan orang lain dalam agama itu tidak bisa. Justru bagaimana supaya kita bisa atau kesempatan ini tidak dimiliki orang lain. Yang paling mudah adalah kalau kita sholat, sholat pertama itu lebih baik daripada sholat kedua. Kita ada dua orang yang di belakang sholat, tapi di sholat depan itu ada satu yang kosong. Jangan kemudian kita rujuk orang lain untuk maju menempati sholat pertama. Dan semestinya kalau itu hak kita, jangan diberikan kepada orang lain. Kalau memang itu loh maka orang lain sama kita tak boleh memberikan orang lain. Sudah demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga itu adalah orang yang infak satu pasar. Satu pasar itu artinya dua. Kalau punya uang ribuan, ya itu 2.000. Kalau 10.000, ya kalau bisa ada 20.000. Kalau itu ada 100.000, ya 200.000. Kalau ada 1 juta, 2 juta. Itu artinya kelipatan. Rasulullah mengatakan begini, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nu'tiya zawjan. Barang siapa yang infak kembar, infak ganda, maka dia dipanggil oleh Allah. Kalau kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka infaklah kembar. Dan ini tingkatan yang ketiga. Itu orang yang luar biasa. Luar biasa artinya bahwa infak itu bisa yang paling keluar, tapi gimana kita bisa melipatkan? Dan Rasul mengatakan bahwa jika ada orang yang infak kembar, dan Rasul mengatakan itu juga yang telah dia, maka Allah akan memanggilnya. Oleh karena para jamaah jika kita ingin betul-betul menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa, khususnya melalui bulan Ramadan ini, maka marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satunya dari 10 itu adalah kita benar. Dan jika dikatakan, jika masih pertama silakan, dan itu boleh dikatakan anak tiga itu adalah infak biasa. Tapi yang kedua adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mampu infak dalam keadaan lapang maupun sempit, tidak peduli
punya banyak atau sedikit. Yang ketiga, misalkan infak itu mudah, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, itu mestinya begitu. Kalau ini yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ada, dan memang itu begitu. Kalau ini maka bagaimana kalau ini sekali lagi jika kita benar-benar baru malam kita mulai, baru kita letak diri kita untuk benar-benar dalam tempat pilihan itu adalah sesuatu yang mengajar. Alhamdulillah, pertama Allah membuat dia bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita oleh karena jika kita ingin bertemu dengan Allah, maka bukalah kita berusaha untuk dari apa sesungguhnya ciri-ciri orang yang sudah saya jelaskan, yaitu salah dengan melalui infak, walaupun dalam keadaan lapar maupun sempit, dan kalau bisa melakukan infak itu. Semoga Allah memberikan kita dan menjadikan jalan untuk kita untuk meraih surga dan menjadikan Allah. Dan surga itu langsung berada di Allah. Itu akhirnya adalah alhamdulillah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbana zalamna ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا ربنا لا إله